segmen terakhir Pak Andreas, tapi kita tidak bisa lepaskan kesempatan walaupun hanya 6 menit untuk secara singkat mendapatkan perspektif mengapa tragedi Mei ini yang terjadi sekian lalu pada hari-hari ini, mengapa itu penanganannya lambat dan lebih sial lagi, rupanya banyak orang yang kehilangan keyakinan bahwa itu suatu human rights violation. Banyak orang masuk partai Gerindra, Hanura yang tentunya tidak lepas daripada sejarah pelanggaran hak asasi manusia. Saya kira kelemahannya pada tahun-tahun pertama penyelidikan terhadap tragedi Mei 98. Di dalam kriminal itu makin cepat kita mengamankan barang-barang bukti, situs-situs kejadian, saksi-saksi, itu makin banyak bukti yang bisa diamankan. Dan itu bukti-bukti yang pro justisia, bisa dipakai di pengadilan. Saya kira waktu itu tidak begitu cepat untuk segera diamankan. Dan tentu memang suasananya memang kacau balau. Gitu. Nah makin ke sini makin jauh, tentu makin sulit. Dan kelemahannya juga bahwa banyak orang bilang bahwa sebetulnya tidak terjadi regime change di 98 itu. Yang terjadi adalah perubahan personel. Bahkan reformis yang mendorong jatuhnya Soeharto bukan orang yang kemudian mewarisi sistem politik. Jadi memang itu Soeharto aja nggak beres pengadilannya sampai ada yang mau ngangkat jadi pahlawan ya. Saya bicara lama sekali waktu itu dengan Marsilan Simanjuntak, dengan Abdurrahman Wahid, dengan Rahman Toleng. Terlibat perdebatan. Gitu. Perdebatannya adalah apakah kita mau bikin extreme cut off seperti 6566. 6566 itu regime change. Regime change. Dibersihin. Nah Marsilan ragu-ragu. Dia bilang kalau diganti dengan ekstrem itu berapa puluh ribu orang akan dihabisi. Ratus ribu mungkin. Dan itu harus keras sekali. Mungkin berdarah. Tapi kan bukan dibunuh, dibubarkan Golkar gitu kan udah cukup drastis ya. Waktu itu tidak ya pokoknya situasi tidak memungkinkan untuk diambil. Betul. Karena waktu Soekarno jatuh itu tidak ada upaya daerah-daerah di luar Pulau Jawa untuk lepas dari Jawa. Sementara karena Soeharto begitu keras selama 33 tahun berkuasa, begitu dia jatuh, kekuasaan di luar Pulau Jawa itu pada mau lepas semua. Bahkan orang mengatakan balkanisasi. Ya Aceh waktu itu Desember 99. Ya banyak sekali yang yakin bahwa NKRI akan bubar jatuh. ya. Sehingga prioritasnya saya kira bukan regime change, tetapi menyelamatkan batas-batas negara, Timur ya kayak gitu, Papua. Ya itu sekarang tinggal analisa ya, tapi yang statement Anda itu penting bahwa kalau tidak cepat-cepat ditangani, bukti-buktinya hilang. Jadi sekarang kan kalau orang-orang yang dicurigai itu diadili, barangkali secara hukum susah ya membuktikannya. Saksi-saksinya juga ada yang sudah meninggal, ada yang... Apa karena itu mereka yang dulu terlibat pelanggaran HAM sekarang sangat berani tampil secara politik karena mereka tahu mereka sudah punya impunity? Saya kira ya, karena impunity itu kata kunci ketidakadilan di Indonesia itu adalah impunity. Selama ada impunitas di Indonesia, selama itu pula penegakan hak asasi manusia akan kosmetik doang. Jadi kita atau saya lah orang yang tidak suka pelanggaran hak asasi tapi juga bukan pejuang keras itu harus apa sekarang menerima medan politik yang dipopulasi oleh orang-orang allegedly human rights violators atau tetap ngotot tidak menerima yang apa kita harus melupakan 98? Saya kira tidak dilupakan. Sekarang ini bila ada kejadian baru itu data harus segera dikumpulkan. Sekarang ini hampir tiap hari ada pelanggaran terhadap minoritas agama. Iya banyak kan ya. Ahmadiyah, Syiah, gereja-gereja, ateis lah dan seterusnya. Ini kan yang trennya sekarang, atau Papua. Nah kan itu harus datanya harus disimpan secepat mungkin. Foto, visum dan seterusnya. Karena walaupun sekarang belum bisa dipakai, kelak itu akan sangat berguna. Itu yang bisa dilakukan sekarang. Kita mungkin nggak bisa menggali yang 65 atau 98, tetapi yang sekarang bisa. 65 sangat susah. 98 menurut Anda itu juga sudah lolos, saved by the bell mereka udah? Saved by the bell. Ya bagaimana ya?
Kalau Andreas Harsono berpendapat demikian, itu harus dipertimbangkan serius. Soalnya kita nggak mau juga jadi Don Quixote ngejar-ngejar penjahat yang tidak mungkin ditangkap. Tapi mudah-mudahan lah ada inspirasi baru ya. Kuncinya gitu, kasus-kasus yang ada sekarang, cebongan apa begitu ya, harus cepat ditangani. Itu sudah terjadi belum? Secara cebongan saya kira belum cukup banyak ya. Tetapi ada satu isu yang tidak bisa ditutup menurut hukum, itu penghilangan. Jadi kalau pembunuhan, mayatnya sudah ditemukan. Kidnapping gitu? Missing people. Oh, missing people ya. Ya. Kan tahun 97-98 itu ada missing people. Ya. Itu sampai sekarang secara hukum tidak bisa ditutup karena mayatnya belum ada. Oke, missing people ada beberapa dalam jabatan-jabatan penting. Tapi masalah ini tidak akan berhenti, akan hidup selama ada human rights violation. Harus ada orang seperti Andreas Harsono dan Anda-Anda semua. Terima kasih, sampai bertemu di episode yang akan datang. Wimar Show. Di Indonesia, salah satu persoalan interviewer adalah bertanya panjang-panjang, bertanya tutup-tutup, dan tidak berusaha untuk menggali informasi dari sumber mereka. Persoalan di Indonesia adalah interviewer cenderung menunjukkan bahwa dia pintar. Imam Witular saya kira berbeda. Imam Witular mau mencoba mencari tahu apa yang ada di benak narasumbernya, mengajak mengobrol, menggali dan mewakili rasa ingin tahu.